Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Andri Gunata YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi pembelajaran workshop equipment. Masih pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif atau PDTO yang diajarkan di kelas 10 teknik kendaraan ringan otomotif. Pada kesempatan kali ini, materi akan disampaikan oleh Bapak Andri Gunata Tasman, SPD GR. Baiklah, silakan kita perhatikan gambar yang ada di layar. Mungkin para siswa sekalian sudah tidak asing dengan gambar berikut. Ini ada sebuah mobil yang diangkat menggunakan sebuah alat. Biasanya, di bengkel-bengkel resmi atau bengkel besar, pasti menggunakan alat ini. Alat ini gunanya adalah untuk mengangkat kendaraan, sehingga pada saat dilakukan perawatan atau perbaikan dari kendaraan tersebut, dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus seorang mekanik tersebut bersusah payah untuk mengerjakan, terutama bagian-bagian kendaraan yang berada di bagian paling bawah. Baiklah, kita lihat materi selanjutnya pada slide selanjutnya. Car lift berdasarkan media penggeraknya dibagi menjadi 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama adalah car lift yang penggeraknya berupa mekanik atau poros berulir. Yang kedua adalah menggunakan penggerak hidrolik. Dan yang ketiga adalah menggunakan penggerak pneumatik. Penggerak mekanik ini adalah menggunakan tenaga mekanik atau tenaga gerakan. Sedangkan hidrolik menggunakan tenaga cairan yang disalurkan di dalam pipa. Sedangkan pneumatik merupakan adalah udara bertekanan. Kita lihat. Yang selanjutnya adalah jika didasarkan kepada bentuknya, maka car lift dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah jenis single post car lift. Yang kedua adalah jenis two post car lift. Dan yang ketiga adalah jenis 4 post car lift. Ada single berarti 1, ada 2 berarti 2, ada 4 berarti 3. Kita lihat bagaimana pembedaan dari ketiga jenis tersebut. Single post artinya hanya menggunakan satu tiang atau kaki. Pada car lift tipe single post, terdapat 4 lengan penyangga yang terletak di ujung car lift dan dapat diatur sedemikian rupa, panjang pendeknya serta arah lengannya, untuk menyesuaikan bidang tumpuan pada mobil sehingga mobil dapat terangkat dengan aman. Pada gambar dapat kita lihat di sini ada satu tiang, kemudian ada 4 lengan. Jadi yang 4 lengan ini sifatnya adalah fleksibel, dapat diatur sehingga dalam memposisikan kendaraan dapat kita sesuaikan. Pada gambar tersebut merupakan car lift dengan jenis single post. Kita lihat jenis selanjutnya, yaitu adalah jenis two post car lift. Two post artinya bahwa car lift tersebut memiliki 2 tiang atau kaki. Car lift jenis two post juga memiliki landasan penyangga kendaraan yang dapat diatur untuk menyesuaikan dengan bodi atau rangka kendaraan. Car lift tipe ini cocok untuk perbaikan atau servis engine maupun sasis seperti rem, suspensi, ball joint, tune-up, dan lain-lain. Pada gambar dapat kita lihat di sini ada 2 buah tiang. Kemudian di masing-masing tiangnya
terdapat 2 buah lengan. Dan ini dapat disesuaikan dengan posisi pada kendaraan. Ini adalah car lift dengan jenis 2 post. Selanjutnya adalah jenis 4 post car lift. 4 post berarti memiliki 4 tiang atau 4 kaki. Tipe 4 post car lift memiliki tingkat keamanan yang paling baik karena mobil benar-benar berada di atas car lift dengan keempat rodanya menapak secara baik. Akan tetapi, tidak cocok untuk perbaikan engine maupun sasis seperti rem, suspensi, ball joint, dan lain-lain. Jenis ini paling banyak untuk pekerjaan spurring, walaupun dapat juga digunakan untuk perbaikan engine yang tidak perlu melepas roda. Kita lihat pada gambar. Di sini ada 4 buah kaki dan kendaraan dapat naik dengan sempurna pada car lift tersebut. Untuk jenis ini disebut dengan jenis 4 post car lift. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang disebut dengan jenis skisor car lift. Jenis car lift yang fungsinya sama dengan 4 post adalah jenis skisor car lift dan double skisor car lift. Jenis ini walaupun konstruksinya berbeda, namun jumlah tumpuan tiangnya atau kaki adalah sama dengan 4 post, sehingga dalam pengelompokannya tergolong jenis 4 post. Skisor ini artinya adalah membentuk gunting. Jadi di sini bisa kita lihat ada bagian kaki ini yang menyerupai gunting. Nah, ini disebut dengan jenis skisor car lift. Apa saja yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan faktor keamanan dalam penggunaan car lift? Yang pertama, daya angkat car lift atau SWL, safe working load, harus di atas berat kendaraan. Yang kedua, posisi kendaraan pada car lift harus seimbang dan tepat pada dudukan yang aman untuk menghindari kendaraan terguling. Yang ketiga, di sekitar car lift harus bebas dari barang-barang yang mungkin mengganggu pada saat kendaraan diangkat. Keempat, tekan tombol motor listrik hingga kendaraan terangkat setinggi yang diinginkan. Untuk car lift yang menggunakan lengan pengangkat, sebelum mobil terangkat, periksa dahulu lengan pengangkat apakah sudah tepat pada dudukan yang diharapkan dan terhindar dari komponen-komponen yang mungkin rusak. Yang kelima, jika car lift dilengkapi dengan alat pengaman, umumnya untuk penggerak hidrolik, maka pasanglah alat pengaman tersebut untuk mencegah kerusakan pada sistem hidrolik car lift dan sekaligus mencegah car lift turun secara tiba-tiba. Karena untuk kejadian car lift secara turun secara tiba-tiba ini sangat membahayakan sekali. Kemudian, untuk perawatan car lift yang sangat harus diperhatikan adalah yang pertama, lumasilah secara rutin bagian mekanik yang bergesekan, yaitu tiang penyangga untuk penggerak hidrolik dan poros berulir penggerak. Yang kedua, tambahkan oli hidrolik pada car lift jika oli berkurang pada tabung oli. Yang ketiga, periksa secara rutin kebocoran oli pada seluruh komponen sistem hidrolik atau mekanik. Kemudian, selain car lift, kita dalam workshop atau dalam bengkel otomotif biasanya juga menggunakan dongkrak atau jack. Tujuan mendongkrak mobil umumnya adalah untuk mengganti ban. Namun, tujuan lain seperti melakukan inspeksi atau perbaikan sistem pengereman juga merupakan salah satu aktivitas yang membutuhkan dongkrak sebagai sarana pendukung. Menggunakan dongkrak dengan aman dan efektif. Yang pertama, pastikan bahwa safe working load dongkrak lebih besar daripada beban. Artinya, beban yang digunakan pada dongkrak jangan sampai tidak sesuai dengan dongkrak yang digunakan.
Yang kedua, parkirlah mobil di atas permukaan yang rata agar titik tumpu mobil pada dongkrak tidak bergeser. Yang ketiga, pastikan agar mobil tidak dapat bergerak maju atau mundur. Oleh karena itu, lakukan dengan mengganjal ban. Yang keempat, gunakan dongkrak hanya untuk mengangkat mobil, bukan sebagai penopang untuk mempertahankan agar mobil tetap berada dalam kondisi terangkat selama proses perbaikan, kecuali hanya ganti ban. Yang kelima, lihat buku manual untuk posisi titik tumpu dongkrak terbaik pada mobil. Langkah ini penting agar terhindar dari slip ketika mendongkrak. Yang keenam, gunakan jack stand jika harus melakukan pekerjaan di kolong mobil. Mengandalkan dongkrak sebagai penopang sangat berbahaya dan dapat merenggut nyawa. Karena dongkrak dirancang dengan tujuan utama untuk mengangkat beban, bukan untuk menopangnya dalam jangka waktu yang lama. Yang ketujuh, jangan pernah menggunakan jack stand tanpa mengganjal roda terlebih dahulu, karena mobil dapat menggelinding dan terlepas dari jack stand yang menopangnya. Gunakan potongan balok untuk mengganjal bagian ujung roda yang tidak ditopang oleh jack stand. Demikianlah materi kita kali ini. Tadi kita sudah membahas tentang car lift, kemudian dongkrak. Silahkan diulang kembali materi tersebut, atau sangat disarankan juga untuk menambah referensi dari channel YouTube yang lain, atau membaca materi-materi atau dari buku-buku yang berhubungan dengan materi workshop equipment. Poinnya, yang pertama tadi adalah jenis-jenis dongkrak. Yang kedua, keselamatan kerja dalam penggunaan car lift, kemudian dalam penggunaan dongkrak juga. Semoga dengan mempelajari materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai tentang peralatan-peralatan yang digunakan pada bengkel otomotif. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.